Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-23 berdasarkan Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Pentingnya teguran persaudaraan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang salah satu korban kejahatan kemanusiaan, Hitler, yang selamat dari kamp konsentrasi Ravensbrück. Namanya Nona Corrie ten Boom. Dia sulit melupakan apa yang pernah dialaminya selama berada di kamp konsentrasi, tempat orang-orang Yahudi ditahan sebelum mereka dibunuh. Pada waktu itu, ada 90.000 perempuan yang dibunuh di kamp tersebut. Dia tidak pernah bisa melupakan hari-hari dan malam-malam yang sangat menegangkan, di mana para tentara bisa memanggil siapa saja dari antara mereka, lalu dibunuh atau dibakar hidup-hidup. Setiap saat dia memperhatikan asap mengepul keluar dari tempat pembakaran mayat orang-orang Yahudi. Tidak lama kemudian, Hitler kalah dan Corrie bebas. Pada tahun 1947, Corrie men-sharingkan pengalaman di salah satu gereja di München tentang pengalaman-pengalaman getir selama berada di kamp konsentrasi Ravensbrück. Setelah misa selesai, seorang laki-laki tinggi mendekatinya dan berkata sambil mengulurkan tangan ke depan, "Orang itu adalah bekas tentara Nazi." Dia berkata kepada Corrie, "Aku telah bertobat dan saya percaya bahwa Tuhan telah mengampuni aku. Sekarang saya ingin mendengar sendiri dari mulut Nona. Apakah Nona juga mau mengampuni saya?" Kejengkelan, kebencian, kemarahan berkecamuk di dalam hati Corrie. Bisakah dia memaafkan orang ini? Dia berdiam diri sejenak lalu berdoa, "Tuhan, tolonglah aku." Kemudian dia berkata dalam hati, "Aku harus memberanikan diri mengangkat tanganku dan menjabat tangan orang ini." Sesudah itu, dia menatap mata orang itu, mengulurkan tangannya ke depan dan menjabat tangan orang itu. Pada waktu itu, ia tidak kuat membendung air matanya. Dia menangis. Kemudian dia berkata kepada orang itu, "Ya, saudaraku, aku juga memaafkan engkau dengan segenap hatiku." Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan para muridnya tentang cara menegur saudara yang berbuat dosa. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia tidak mau mendengarkan engkau, bawalah 1 atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan lagi. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan seterusnya. Sebagai orang-orang Kristen, kita tidak bisa bersikap netral dan tinggal diam kalau melihat salah seorang anggota umat berbuat kesalahan. Kejahatan memang harus dilawan. Seorang berdosa tidak saja dengan melakukan kejahatan, tetapi bisa juga karena dia tidak melakukan apa-apa untuk melawan kejahatan. Sesungguhnya, banyak kejahatan merajalela karena banyak orang baik tidak mengambil sikap dan tidak bersikap tegas melawan kejahatan. Di pihak lain, kita harus mengakui bahwa menasehati saudara yang berbuat dosa bukanlah perkara yang gampang, dan Injil hari ini juga mengakui hal itu. Apabila teguran di bawah 4 mata itu gagal, maka Injil hari ini menganjurkan
supaya kita memanggil satu atau dua saudara yang lain guna mendekati saudara yang tidak mau bertobat itu. Kesaksian penuh persaudaraan dari 2 atau 3 orang saudara mungkin akan lebih efektif meyakinkan orang itu. Tetapi kalau usaha itu gagal, maka hendaknya seluruh jemaat berusaha mengembalikan orang itu ke jalan yang benar. Namun, kalau semua usaha itu tidak berhasil, maka kita boleh menganggap orang itu sebagai orang yang berada di luar jemaat, dan kita tidak mempunyai tanggung jawab lagi memperbaiki hidupnya. Kita hanya bisa memberi maaf kepadanya, dan sesudah itu Allah tidak akan mempersalahkan kita. Saudara-saudari terkasih, dalam arti tertentu, teguran persaudaraan adalah satu panggilan dan tugas. Setiap kita dipanggil untuk memperingati satu sama lain akan dosa yang diperbuat. Pada umumnya, kita tidak mau melakukan hal itu karena kita tidak ingin terlibat dalam konflik. Kita tidak mau menanggung resiko dari perbuatan baik yang ingin kita lakukan. Hal itu sekali lagi menunjukkan bahwa perbuatan baik selalu menuntut pengorbanan. Di sana harus ada penyangkalan diri. Tetapi apapun kesulitannya, Injil memanggil kita untuk melaksanakan tugas mulia ini demi keselamatan orang itu dan demi kebaikan sesama. Mungkin baik kalau kita camkan nasihat dari kitab Amsal ini. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Amsal bab 27 ayat 5. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.